Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yufira Fauzia Jahra dari Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan membahas tentang perubahan fisiologi dan psikologi dalam kala persalinan. Perubahan fisiologis dan psikologi dalam kala persalinan ini terbagi menjadi 4, yaitu perubahan fisiologis dan psikologi dalam kala persalinan 1, kala persalinan 2, kala persalinan 3, kala persalinan 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan fisiologis dalam kala 1 persalinan. Itu ada metabolisme. Metabolisme karbohidrat aerob dan anaerob akan meningkat secara berangsur disebabkan karena kecemasan dan aktivitas otot. Peningkatan ini ditandai dengan adanya peningkatan suhu tubuh, denyut nadi, cardiac output, pernapasan, dan cairan yang hilang. Yang kedua ada tekanan darah. Tekanan darah meningkat selama terjadi kontraksi atau sistolik rata-rata naik 5-10 20 mmHg dan diastolik 5-10 mmHg. Antara kontraksi, tekanan darah kembali normal pada level sebelum persalinan. Rasa sakit, takut, dan kecemasan juga akan meningkat tekanan darah juga. Yang ketiga ada suhu. Suhu tubuh karena terjadi peningkatan metabolisme, maka suhu tubuh sedikit akan meningkat selama persalinan dan setelah persalinan. Peningkatan ini akan melebihi sampai dengan 0,5 sampai dengan 1 derajat Celcius. Yang keempat ada detak jantung. Berhubungan dengan peningkatan metabolisme, detak jantung secara dramatis naik selama kontraksi. Yang kelima ada pemapasan. Yang kelima ada perubahan pada ginjal, cardiac output, dan perubahan gastrointestinal. Poliuria sering terjadi selama persalinan mungkin disebabkan oleh cardiac output dan peningkatan filtrasi glomerulus, peningkatan aliran plasma. Lalu mortalitas lambung dan absorpsi makanan padat secara substansial berkurang banyak sekali selama persalinan. Pengeluaran getah lambung berkurang menyebabkan aktivitas pencemasan hampir berhenti dan pengosongan lambung menjadi sangat lamban. Selanjutnya, hematologi hemoglobin meningkat rata-rata 1,2 gram sampai 100 ml selama persalinan dan kembali ke kadar sebelum persalinan pada hari pertama pasca partum. Jika tidak ada kehilangan darah yang abnormal, waktu koagulasi darah atau berkurang dan tempat peningkatan fibrinogen plasma lebih lanjut selama kehamilan. Hitung sel darah putih selama progresif meningkat selama kala 1 persalinan sebesar kurang lebih 5.000 hingga jumlah rata-rata pada saat pembukaan lengkap. Tidak ada peningkatan lebih lanjut setelah ini. Gula darah menurun selama persalinan menurun drastis pada persalinan yang lama dan sulit, kemungkinan besar akibat peningkatan aktivitas otot dan rangka. Keadaan segmen atas dan segmen bawah rahim pada persalinan. Selama persalinan, uterus berubah bentuk menjadi 2 bagian yang berbeda, yaitu segmen atas dan segmen bawah. Segmen atas memegang peranan yang aktif karena berkontraksi dan dindingnya bertambah tebal dengan majunya persalinan. Sebaliknya, segmen bawah rahim memegang peran pasif dan makin tipis dengan majunya persalinan karena diregangkan. Segmen bawah uterus dianalogikan dengan isthmus uterus yang melebar dan menipis pada perempuan yang tidak hamil. Sebagai akibat menipisnya segmen bawah uterus dan bersamaan dengan mendebalnya segmen atas, batas antara keduanya ditandai oleh suatu lingkaran pada permukaan dalam uterus yang disebut sebagai cincin retraksi fisiologik. Jadi secara singkat, segmen atas berkontraksi, mengalami retraksi, menjadi tebal, dan mendorong janin keluar sebagai respon terhadap gaya dorong kontraksi pada segmen atas, sedangkan segmen bawah uterus dan serviks mengadakan relaksasi dan dilatasi dan menjadi saluran tipis dan tegang yang akan dilalui janin. Selanjutnya ada perubahan pada serviks. Tenaga yang efektif pada kala 1 persalinan adalah kontraksi uterus, yang selanjutnya akan menghasilkan tekanan hidrostatik selaput ketuban terhadap serviks dan segmen bawah uterus. Bila selaput ketuban sudah pecah, bagian terbawah janin dipaksa langsung mendesak serviks dan segmen bawah uterus. Sebagai akibat kegiatan daya dorong ini, terjadi 2 perubahan mendasar, pendataran dan dilatasi pada serviks yang sudah melunak. Pada nulipara, penurunan bagian bawah janin terjadi secara khas agak lambat, namun pada multipara khususnya yang paritasinya tinggi, penurunan bisa berlangsung sangat cepat. Selanjutnya ada perubahan psikologi pada kala 1 kehamilan. Yang pertama ada perasaan tidak enak, yang kedua takut dan ragu akan persalinan yang akan dihadapi. Yang ketiga sering memikirkan antara lain apakah persalinan berjalan normal.
Yang keempat, menganggap persalinan sebagai percobaan. Yang kelima, apakah penolong persalinan dapat sabar dan bijaksana dalam menolongnya. Yang keenam, apakah bayinya normal apa tidak. Yang ketujuh, apakah ia sanggup merawat bayinya. Yang kedelapan, ibu merasa cemas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perubahan fisiologis dan psikologi dalam kala 2 persalinan. Menurut Walyani dan Purwastuti 2015, perubahan fisiologis pada kala 2 meliputi yang pertama kontraksi uterus, di mana kontraksi ini bersifat nyeri yang disebabkan oleh anoksia dan sel-sel otot, tekanan pada ganglia dalam serviks dan segmen bawah rahim atau SPR, regangan dari serviks, regangan dan tarikan pada peritoneum itu tiga-tiga semuanya terjadi pada saat kontraksi. Adapun kontraksi yang bersifat berkala yang harus diperhatikan adalah lamanya kontraksi secara klinis ditentukan dengan mencoba pakai jalan jari kiri dapat menekan dinding rahim ke dalam interval antara kedua kontraksi pada kala pengeluaran sekali dalam 2 menit. Yang kedua, perubahan-perubahan uterus. Keadaan segmen atas rahim atau SAR dan segmen bawah rahim atau SEBR dalam persalinan berbeda. SAR dan SBR akan tampak lebih jelas di mana SAR dibentuk oleh korpus uteri dan bersifat memegang peran aktif berkontraksi dan dindingnya bertambah tebal dengan majunya persalinan. Dengan kata lain, SAR mengadakan suatu kontraksi menjadi tebal dan mendorong anak keluar, sedangkan SBR dibentuk oleh istimus uteri yang sifatnya memegang peranan pasif dan makin tipis dengan majunya persalinan yang disebabkan karena regangan, dan kata lain SBR dan serviks mengadakan relaksi dan dilatasi. Yang ketiga, ada perubahan pada serviks. Perubahan pada serviks yang tandai dengan pembukaan lengkap pada pemeriksaan dalam dan teraba lagi bibir portio, segmen bawah rahim, dan serviks. Yang keempat, perubahan pada vagina. Dan dasar panggulan diregangkan oleh bagian depan janin sehingga menjadi saluran yang dinding-dindingnya tipis karena suatu regangan dan kepala sampai di vulva. Lubang vulva menghadap ke depan atas dan anus menjadi terbuka. Perineum menonjol dan tidak lama kemudian kepala janin tampak pada vulva. Selanjutnya ada perubahan psikologi pada kala 2 persalinan. Yang pertama, panik dan terkejut dengan apa yang terjadi pada saat pembukaan lengkap. Yang kedua, bingung dengan adanya yang terjadi pada saat pembukaan lengkap. Yang ketiga, frustasi dan marah. Yang keempat, tidak mempedulikan apa saja dan siapa saja yang ada di kamar bersalin. Yang kelima, rasa lelah dan sulit mengikuti perintah. Yang terakhir, fokus pada dirinya sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perubahan fisiologis dan psikologi dalam kala 3 persalinan. Yang pertama, perubahan fisiologi. Menurut Depkes Republik Indonesia dalam Walyani dan Purwastasi 2015 adalah dimulai segera setelah bayi lahir sampai lahirnya plasenta yang berlangsung tidak lebih dari 30 menit. Setelah bayi lahir, uterus teraba keras dengan fundus uteri agak di atas pusat beberapa menit kemudian uterus berkontraksi lagi untuk melepaskan plasenta dari 34 dindingnya. Biasanya plasenta lepas dalam 6 sampai dengan 15 menit setelah bayi lahir dan keluar spontan atau dengan tekanan pada fundus uteri. Pengeluaran plasenta disertai dengan pengeluaran darah. Otot uterus atau myometrium berkontraksi mengikuti penyusutan volume rongga uterus setelah lahirnya bayi. Penyusutan ukuran ini menyebabkan berkurangnya ukuran tempat pelekatan plasenta karena tempat pelekatan menjadi semakin kecil, sedangkan ukuran plasenta tidak berubah. Malah plasenta akan terlipat, menebal, dan kemudian lepas dari dinding rahim. Setelah lepas, plasenta akan turun ke bagian bawah uterus atau ke dalam vagina. Selanjutnya ada perubahan psikologi. Yang pertama, suatu perasaan yang bersifat menginginkan dan menolak terhadap kehadiran bayinya. Yang kedua, perasaan menginginkan, kebahagiaan, dan lain-lain dapat diekspresikan secara bebas dan tidak menimbulkan. Yang ketiga, perasaan bersalah, ketakutan, dan kecemasan. Yang keempat, perasaan menolak kurang dapat diekspresikan secara bebas, serta kadang-kadang perasaan ini sebagian besar tidak disadari. Yang kelima, perasaan menolak meliputi cemas dan takut akan sakit waktu melahirkan, terutama kelainan pada persalinan sebelumnya. Yang kelima, kehilangan sifat menarik. Yang keenam, ketidaknyamanan akibat pembesaran abdomen. Yang terakhir, terganggunya pekerjaan dan aktivitas sosial, kelelahan, kesedihan merawat bayi, masalah biaya, perasaan cemas, dan bertanggung jawab sebagai ibu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perubahan fisiologis dan psikologi dalam kala 4 persalinan. Yang pertama ada perubahan fisiologi. Perubahan fisiologi kala 4 menurut Sumarah dalam Walyani 2015 adalah kala pengawasan dari 1 sampai dengan 2 jam setelah bayi dan plasenta lahir. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah kontraksi uterus sampai uterus kembali dalam bentuk normal. Hal ini dapat dilakukan dengan rangsangan taktil atau massase untuk merangsang uterus berkontraksi baik dan kuat. Perlu juga dipastikan bahwa plasenta telah lahir lengkap dan tidak ada yang tersisa dalam uterus, serta benar-benar tidak terjadi pendarahan lanjut. Selanjutnya ada perubahan
Psikologi dalam kelompok persalinan. Yang pertama ada fase honeymoon, yang kedua ikatan kasih, yang ketiga fase pedanipas, yang keempat bonding attachment, yang kelima respon antara ibu dan bayinya. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan tentang perubahan fisiologi dan psikologi dalam skala persalinan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.